Shalom kawan-kawan. Hari ini kita masuk dalam apologetika Kristen, yaitu pembelaan iman Kristen terhadap tudingan-tudingan dari agama tertentu terhadap kebenaran iman Kristen. Kita akan mengangkat satu judul, Injil dalam Alkitab versus Injil dalam Al-Quran, sebuah apologetika Kristen masa kini atas klaim Injil palsu yang ada di dalam Alkitab berdasarkan dalil-dalil Quran yang dipakai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan relevansinya bagi kehidupan gereja masa kini. Untuk membagi konsep tentang apologetika ini, saya memohon kerjasamanya dari kawan-kawan untuk mensubscribe dan men-share video ini agar menambah wawasan dan mengenal bagaimana apologetika iman Kristen kita terhadap tudingan dari agama-agama lain terhadap kebenaran iman Kristen. Pertama, kita akan coba untuk memahami latar belakang apa yang terjadi. Dalam konteks kontemporer, sudah banyak sekali terjadi perdebatan soal Injil yang terdapat dalam Alkitab, terkhusus dari kitab yang terkemudian lahir seperti Al-Quran. Mengapa? Sebab ternyata di kitab suci agama lain seperti Islam, yakni agama yang lahir kemudian atau yang lahir 600 tahun kemudian sesudah kekristenan, ternyata Quran memiliki sebagian tema-tema yang sama daripada kitab sebelumnya, yakni Alkitab, dan sebagian tema-tema yang sama yang diambil Al-Quran yang sudah diberitakan Alkitab adalah soal Taurat, Zabur atau Mazmur, dan Injil. Nah, disinilah titik dilemanya. Sebagian orang dengan mengutip dalil dari ayat-ayat Quran mengklaim bahwa Injil di dalam Alkitab telah diubah-ubah dari waktu ke waktu dan menuduh Injil di dalam Alkitab sudah palsu dan mengklaim bahwa hal itu adalah ulah dari Rasul Paulus. Dengan kata lain, sebagian orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan ayat-ayat Quran untuk mengklaim bahwa kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes yang di dalam Alkitab hanya berisi fragmen-fragmen tentang Yesus, tetapi ajaran asli tentang Yesus telah hilang atau diubah-ubah. Apakah tuduhan oknum yang tidak bertanggung jawab ini memiliki dalil-dalil yang benar, dan lalu bagaimana tanggapan gereja yang mewakili kekristenan menanggapi tuduhan-tuduhan itu? Inilah yang menjadi latar belakang mengapa saya tergerak untuk menjernihkan akar masalahnya. Saya menemukan akar masalahnya bukan karena Alkitab berisi Injil palsu, sebab Al-Quran sendiri tidak mencatat apa dan bagaimana Injil asli itu, karena kebenaran historisnya yang tidak terbantahkan adalah awal mulanya pertama sekali dikenal kata atau istilah Injil. Hal itu adalah produk pemberitaan Alkitab. 600 tahun kemudian muncul satu kitab yang lain bernama Al-Quran, dan kitab ini ternyata memakai nama atau istilah atau tema yang telah dipakai Alkitab, yaitu Injil. Lalu konteks ini dipakai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan dalil-dalil ayat Al-Quran untuk menuduh bahwa Injil dalam Alkitab adalah palsu atau sudah diubah-ubah. Lalu apakah tuduhan oknum itu benar? Jadi menurut penulis, akar masalahnya bukan Injil palsu atau Injil asli dalam Alkitab dan Al-Quran, karena menurut Alkitab sejak peristiwa kenaikan Yesus ke sorga dan disusul peristiwa Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus, Injil telah diberitakan. Dan inti dari Injil itu adalah Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, telah datang ke dunia untuk menggenapi segala janji dan nubuatan Allah sejak purbakala atau pada zaman Perjanjian Lama. Sehingga siapa yang percaya kepada Yesus dan hidup bertobat, maka mengalami penebusan dosa atau hidup baru di hadapan Allah. Di luar dari berita ini bukanlah Injil, tetapi sesuatu kesesatan dan kepalsuan menurut Injil di dalam Alkitab. Dan jauh sebelum Rasul Paulus menjadi Kristen dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan dan jalan satu-satunya keselamatan dari Allah, ternyata ke-12 murid-murid Yesus atau yang disebut para rasul itu telah memberitakan hal itu. Artinya Paulus sendiri menerima pemberitaan Injil dari ke-12 murid Yesus itu, terkhusus Rasul Petrus. Jadi adalah kesesatan dan kekeliruan besar jika dikatakan bahwa Rasul Paulus adalah pribadi yang memulai pemberitaan Injil yang menekankan bahwa Yesus adalah Tuhan, jalan keselamatan satu-satunya dari Allah. Justru Paulus meneruskan pemberitaan Injil dari ke-12 murid-murid Yesus itu. Hanya saja bedanya, Rasul Paulus melakukan pemberitaan Injil kepada masyarakat non-Yahudi atau orang-orang yang tidak bersunat, sedangkan ke-12 rasul itu fokus pemberitaannya
atau fokus pemberitaan Injilnya kepada masyarakat Yahudi yang bersunat. Berdasarkan fakta itulah saya berargumentasi bahwa klaim oknum yang memakai dalil-dalil ayat Al-Quran untuk mengatakan bahwa Injil dalam Alkitab adalah palsu atau Injil dalam Alkitab telah diubah-ubah, hal itu bukan karena Injil dalam Alkitab adalah benar-benar palsu atau telah diubah-ubah, karena Injil dalam Alkitab tidak pernah diubah-ubah oleh siapapun, sebab Injil dalam Alkitab bersumber langsung dari saksi mata atau orang yang sejaman dengan Yesus. Yang benar adalah Injil dalam Alkitab diterjemahkan ke dalam segala bahasa di dunia ini dari kitab aslinya yang berbahasa Koine atau Yunani. Jadi perubahan-perubahan yang dimaksud Al-Quran adalah perubahan-perubahan terjemahan, bukan perubahan pokok pemberitaan. Jadi tudingan oknum yang memakai dalil ayat-ayat Quran soal Injil dan Alkitab telah diubah-ubah atau palsu, itu adalah tudingan yang sekunder atau kegagalpahaman mereka tentang Injil di dalam Alkitab yang diterjemahkan ke dalam ragam bahasa. Karena dimanapun jika satu kitab diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, pastilah akan mengalami perubahan kata dan sastra, tetapi tidak ada perubahan pokok pemberitaan, yaitu Yesus adalah Tuhan dan menjadi keselamatan satu-satunya dari Allah. Jadi akar persoalan Injil dalam Alkitab dan Injil dalam Al-Quran menurut saya adalah pertama, perbedaan sudut pandang atau kerangka berpikir atau paradigma Al-Quran dalam memandang dan memahami Injil dalam Alkitab. Bagaimana paradigma Al-Quran memahami bahwa kitab suci itu hanya boleh ditulis dalam satu bahasa, yakni Arab. Sedangkan Alkitab memiliki paradigma bahwa Injil harus diterjemahkan ke segala bahasa agar dapat dipahami dan dimengerti oleh seluruh bangsa-bangsa dan suku bangsa. Yang kedua, perbedaan eksistensi antara Injil dalam Alkitab dan Injil dalam Al-Quran, di mana Al-Quran memahami bahwa Injil adalah karya tulis Allah yang dipersembahkan kepada Nabi Isa Al-Masih. Sebab Al-Quran mengklaim bahwa Injil adalah kitab yang ditulis langsung oleh Allah. Sedangkan Alkitab memahami bahwa Injil itu bukan kitab dalam wujud kertas, tinta, dan huruf. Tetapi Injil itu adalah pemberitaan tentang hidup dan ajaran Yesus Kristus. Jadi bagi Alkitab, Injil itu bukan karya tulis Allah bagi manusia. Tetapi Injil itu adalah Allah itu sendiri datang menjadi manusia untuk menggenapi segala janji Allah untuk penebusan dosa manusia di dalam Yesus Kristus. Ketiga, klaim oknum dengan memakai dalil-dalil Quran bahwa Injil dalam Alkitab telah diubah-ubah atau dipalsukan. Hal itu ternyata berkaitan erat dengan sinkretisme, yakni ketika oknum itu menyamakan Yesus Kristus dalam Alkitab dengan Isa Al-Masih di dalam Al-Quran. Sekalipun jika dikaji secara historis sesuai dengan narasi Alkitab dan Al-Quran, kita akan menemukan bahwa Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu bukanlah pribadi yang sama atau sehakikat. Kita akan mencoba meretas etimologi Injil. Bagaimanakah etimologi Injil menurut Alkitab? Injil berasal dari bahasa Yunani Euangelion, yang artinya kabar baik atau berita sukacita. Apa berita sukacita atau kabar baik dari Injil itu? Yaitu Allah dalam Kristus Yesus telah datang ke dunia dan memproklamirkan kerajaannya kepada dunia yang sebelumnya dibawa perbudakan dosa dan iblis. Itu bisa kita lihat referensi dari Markus 1 ayat 15. Dan Rasul Paulus mendefinisikan Injil adalah karya Allah yang telah dikerjakan melalui Yesus Kristus untuk keselamatan bagi dunia ini. Kita lihat referensinya dalam Roma 1 ayat 1-2. Jadi menurut Alkitab, Injil itu adalah hakikat dari Yesus Kristus itu sendiri. Dengan kata lain, Injil adalah apa dan bagaimana ajaran Yesus itu sendiri. Jadi bisa dimengerti, Injil menurut Alkitab bukanlah benda mati dalam wujud kertas, tinta, dan sampul. Seolah-olah Injil itu adalah sebuah kitab yang turun dari sorga atau dari langit sebagai karya tulis Allah kepada nabi atau kepada manusia di dunia ini. Tetapi Injil adalah sesuatu yang hidup, kehidupan Yesus Kristus secara totality. Di kemudian hari, para murid-murid atau orang-orang percaya yang mengikut Yesus, terkhusus murid-muridnya seperti Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, menuliskan kisah dan perkataan atau sabda dan ajaran dari Tuhan Yesus Kristus ke dalam sebuah buku atau kitab. Sebab mereka adalah saksi mata dari peristiwa-peristiwa sorgawi di dalam diri Yesus Kristus dengan maksud dan tujuan agar berita kebenaran sorgawi itu tidak hilang ketika mereka akan mati, dan agar berita tentang Yesus itu tidak simpang siur dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan memberitakan kisah Yesus yang salah, kisah Yesus yang bengkok, atau yang disebut pada zaman gereja mula-mula sebagai Injil palsu. Jadi Injil menurut Alkitab bukanlah kitab yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, tetapi Injil menurut Alkitab adalah Yesus Kristus itu sendiri. Injil itu adalah hidup Yesus Kristus sendiri. Injil itu adalah ajaran atau sabda daripada Yesus itu sendiri yang di kemudian hari dituliskan oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes.
Lalu kita akan lihat bagaimana Injil menurut Al-Quran. Dalam Quran, kata Injil disebutkan sebanyak 12 kali dari 6 surah, yakni surah 3 Ali Imran ayat 48, surah 5 Al-Maidah ayat 46 tambah 68, surah 7 Al-Araf ayat 157, surah 9 Al-Taubah ayat 111, surah 48 Al-Fat ayat 29, dan surah 57 Al-Hadid ayat 27. Menurut Quran, Injil adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada utusannya. Karena itu Injil disetarakan dengan Al-Quran, dengan Taurat, Zabur. Dan menurut Quran, Injil adalah kitab suci yang diturunkan Allah dan diterima oleh Isa Al-Masih. Dan Quran mengaku bahwa kaum pengikut Isa Al-Masih adalah kaum Nasrani, seperti dalam pengakuan Al-Quran. Dan Al-Quran mengaku bahwa Injil yang diterima oleh Isa Al-Masih itu adalah kitab yang ditulis langsung oleh tangan Allah, sedangkan Injil dalam Alkitab ditulis oleh tangan-tangan manusia, seperti yang dikatakan dalam surah 2 Al-Baqarah ayat 79, surah 19 Maryam ayat 30. Dengan kata lain, barometer Injil menurut Quran adalah kitab yang diterima oleh Isa Al-Masih yang ditujukan untuk Bani Israel dan untuk menyempurnakan Taurat. Dan menurut Quran, Injil itu juga ada untuk memperkenalkan dan mempersiapkan kedatangan Muhammad sebagai Nabi, seperti dalam surah 61 As-Saff ayat 6. Dan Quran mengklaim bahwa Injil yang diterima Isa Al-Masih adalah Injil yang berbicara Allah yang tauhid atau yang esah, dan Injil yang berbicara soal Muhammad sebagai Nabi. Secara ringkas ada 9 pokok penekanan Injil menurut Quran yang diterima Isa Al-Masih. Yang pertama, Injil adalah kitab suci yang diterima oleh Isa Al-Masih dalam surah 3 ayat 49, surah 5 ayat 46 tambah 111, dan surah 57 ayat 27. 2. Injil dalam Quran membahas soal agamanya Ibrahim dalam surah 3 ayat 65. 3. Injil dalam Quran ada untuk membenarkan kitab Taurat yang diterima oleh Musa terdahulu, surah 5 ayat 46. Yang keempat, Injil dalam Quran dibenarkan oleh Al-Quran. Arti Al-Quran itu menyempurnakan Injil dalam surah 3 ayat 3. Yang kelima, Injil dalam Quran memuat janji sorga bagi hambanya yang setia dalam surah 9 ayat 111. Yang keenam, Injil dalam Quran untuk memperkenalkan dan mempersiapkan Muhammad sebagai Nabi, surah 7 ayat 157, surah 2 ayat 146. Yang ketujuh, Injil dalam Quran mencela soal ajaran kehidupan menjadi rahib, surah yang ke-57 ayat 27. Yang kedelapan, Injil dalam Quran sebagai petunjuk dan sumber pengajaran dalam surah 5 ayat 46 tambah 68, surah 7 ayat 157. Yang kesembilan, Injil dalam Quran adalah pedoman dan sumber hukum utama dalam surah 5 ayat 47 tambah 66. Lalu kita akan coba belajar apa sih itu artinya Alkitab dan apa sih itu artinya Al-Quran. Alkitab berasal dari bahasa Yunani yaitu Tabilia, yang diterjemahkan artinya kitab-kitab, yang dalam bentuk tunggal yang disebut Biblion. Dalam arti harafiahnya dari kata Biblia, yang artinya kertas atau gulungan naskah yang kemudian diterjemahkan menjadi buku atau kitab. Lalu pada abad pertengahan kata ini diserap dalam bahasa Latin dengan istilah Biblia Sacra, yang artinya kitab suci. Dari kata Biblia inilah diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi Bible atau Holy Bible. Dan dalam bahasa Indonesia sering dipakai kata al dan kitab. Dinamakan al yang berarti banyak, sehingga Alkitab artinya banyak kitab-kitab atau kitab-kitab. Alkitab sendiri terdiri dari dua bagian besar, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, di mana Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab dan Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Artinya Alkitab berisi 66 kitab. Dan Alkitab itu dapat diklasifikasikan dalam 9 klasifikasi. Yang pertama, kitab Taurat, kedua kitab sejarah, ketiga kitab hikmat, keempat kitab nabi-nabi besar, kelima kitab nabi-nabi kecil, keenam kitab Injil, ketujuh kitab sejarah rasuli, kedelapan kitab surat-surat rasuli, kesembilan kitab wahyu. Kitab-kitab Perjanjian Lama adalah kitab yang berasal di tahun sebelum Masehi, dan kitab-kitab Perjanjian Baru adalah kitab-kitab yang ditulis di bawah tahun 100 Masehi. Dalam penyusunan kitab-kitab dan Alkitab memiliki ukuran atau standar yang kalau dalam bahasa Ibrani disebut kaneh atau kanon. Sehingga kitab-kitab itu harus diseleksi untuk dapat dinyatakan sebagai kitab suci. Dan dalam Perjanjian Lama atau dalam bahasa Ibrani disebut Tanah, dan telah dikanonisasi tahun 100 sebelum Masehi di Yamnia. Demikian juga Perjanjian Baru memiliki ukuran dan standar dalam menyusun kitab-kitab, yaitu penulis kitab itu yang memiliki hubungan langsung dengan Yesus Kristus
adanya pengakuan dari para rasul atas kitab itu berpusat kepada Yesus Kristus dan Roh Kudus, kitab itu untuk membangun tubuh Kristus atau gereja, dan kitab-kitab itu harus ditulis di bawah tahun 100 Masehi. Karena diprediksi semua kitab yang ditulis di atas tahun 100 Masehi adalah kitab-kitab palsu. Alkitab bukan karya tulis Allah untuk manusia, seolah-olah Alkitab adalah hasil tulisan dari tangan Allah sendiri. Proses penulisan Alkitab melibatkan unsur manusia, di mana Allah memberikan firman-Nya atau wahyunya kepada hamba-hambanya manusia, dan kemudian dituliskan dalam huruf dan vokal manusia itu sesuai dengan budayanya masa itu. Itulah kenapa perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani atau Aramik, dan perjanjian baru ditulis dalam bahasa Koin atau Yunani. Pada awalnya kitab-kitab ini ditulis dalam wadah perkamen, yakni kulit-kulit binatang yang dikeringkan. Terkadang juga ditulis di wadah papirus, yaitu rumput-rumput papirus yang telah dikeringkan seperti kertas. Dan terkadang juga dituliskan di wadah kodeks, yakni lempengan kertas yang telah diolah. Dan para penulis Alkitab bukan hanya satu orang, tetapi dari banyak orang. Sebab Allah tidak hanya memakai satu orang untuk menjadi persentase firman-Nya, tetapi memakai banyak orang. Sebab nabi, imam, dan rasul bukan hanya satu orang yang dipakai Allah, tapi ada banyak orang. Tetapi hanya berasal dari satu suku bangsa, yakni Israel. Dan Alkitab tidak diperintahkan ditulis hanya di dalam satu bahasa manusia saja, seolah-olah Allah mengkultuskan satu bahasa lalu mendiskreditkan bahasa suku bangsa yang lainnya. Tetapi Allah memerintahkan agar firman-Nya diterjemahkan ke segala bahasa, agar setiap suku bangsa dapat mengerti dan memahami firman Allah sesuai dengan bahasanya sendiri. Lalu etimologi Al-Quran. Al-Quran berasal dari dua suku kata, al dan Quran. Al artinya banyak atau kitab-kitab, dan kata Quran berasal dari kata qara'ah yang artinya sesuatu yang dibaca. Jadi Quran dapat diartikan bacaan, tetapi di sisi lain kata qara'ah juga bisa diartikan mengumpulkan, dan dari arti ini bisa didefinisikan Al-Quran adalah kumpulan kitab-kitab. Al-Quran sendiri terdiri dari 114 surah dalam 30 juz. Soal ayat dalam Al-Quran ada beberapa versi. Versi Syekh Nawawi Al-Batani mengatakan jumlah ayat dalam Al-Quran sebanyak 6.600 ayat, dengan pembagian 1.000 ayat tentang perintah, 1.000 ayat tentang larangan, 1.000 ayat tentang janji, 1.000 ayat tentang ancaman, 1.000 ayat tentang kisah-kisah dan kabar-kabar, 1.000 ayat tentang ibrah dan tamsil, 500 ayat tentang halal dan haram, 100 ayat tentang nasik dan mansuk, dan 60 ayat tentang istikar dan zikir. Hitungan ayat Al-Quran yang berjumlah 6.666 menurut Syekh Nawawi Al-Batani bukan hitungan satu persatu ayat-ayat dalam Al-Quran, tetapi hitungan berdasarkan kandungan isi dari Al-Quran. Akan tetapi ada versi lain seperti versi Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa ayat Al-Quran berjumlah 6.600 ayat, dan ada versi yang lain yaitu versi mazhab Kufiyun di mana Al-Quran dikatakan berjumlah 6.236 ayat. Dan pengakuan Al-Quran diterangkan bahwa Quran adalah kitab suci yang langsung dituliskan dan diturunkan oleh Allah. Hal ini seperti tertulis dalam surah 15 Al-Hijr ayat 9, redaksinya begini: sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Dan untuk menguatkan dan meyakinkan bahwa Al-Quran itu buatan Allah tanpa ada unsur manusia atau roh-roh atau jin, Quran menuliskan dalam surah 17 Al-Isra ayat 88 dikatakan, katakanlah sesungguhnya jika manusia itu dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Bahkan Al-Quran membuat tantangan untuk meyakinkan bahwa Al-Quran itu adalah buatan dari Allah itu sendiri, tanpa ada unsur campur tangan manusia atau jin, seperti yang dituliskan dalam surah 11 Hud ayat 13 dikatakan, bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya atau Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah jika kamu orang-orang benar. Dari ayat-ayat Quran itu dapat dipastikan bahwa terdapat satu klaim bahwa kitab Al-Quran langsung dari Allah dan ditulis oleh Allah. Di sisi lain, pengakuan bahwa Quran adalah buatan tangan Allah diklaim juga bahwa Allah membuat Al-Quran dalam bahasa Arab dengan maksud dan tujuan agar dapat dipahami. Hal itu dapat dilihat dari dalil Quran dalam surah 43 As-Zukhruf. Redaksinya begini: kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Dan diperkuat di dalam dalil surah 13 Ar-Ra'd ayat 37, redaksinya begini: demikianlah kami menurunkannya Al-Quran sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab,
Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka, setelah datang pengetahuan kepadamu, maka tidak ada yang melindungi dan menolong engkau dari siksaan Allah. Bahkan Quran juga menambahkan dalam surah 20 Taha ayat 113, dan demikian kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau agar Al-Quran itu memberi pengajaran bagi mereka. Artinya bisa dipahami, Al-Quran turun dalam bahasa Arab karena Quran awalnya diperuntukkan untuk memberi peringatan kepada penduduk Mekah dan kepada penduduk sekeliling Mekah tentang hari kiamat, surga dan neraka, seperti yang diterangkan dalam surah 42 As-Surah ayat 47. Redaksinya begini: dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberikan peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul kiamat yang tidak diragukan adanya, segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka. Dan Quran diturunkan dalam bahasa Arab untuk membenarkan kitab Musa yang telah ada sebelum Al-Quran, untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan untuk memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik, seperti yang diterangkan dalam surah 46 Al-Aqaf ayat 12. Redaksinya begini: dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat, dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa Al-Quran memang dikhususkan untuk ditulis dalam bahasa Arab dan bukan untuk ditulis ke dalam bahasa lain. Tujuan Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab menurut Quran sebagai peraturan untuk mengajak umat bertakwa, memberi pengajaran, memberi peringatan tentang kiamat, surga dan neraka kepada penduduk Mekah dan penduduk di sekeliling Mekah. Jadi besar kemungkinan awalnya Quran ini hanya ditunjukkan kepada penduduk Mekah dan penduduk di sekeliling Mekah, karena itu harus ditulis dalam bahasa Arab. Dan Al-Quran hanya diterima oleh satu orang saja, yang namanya adalah Muhammad. Karena itu diklaim Quran bahwa kehadiran Al-Quran adalah mujizat, dan Al-Quran adalah bukti dari mujizat kenabian daripada Muhammad. Inilah bedanya Alkitab dan Al-Quran. Jika Alkitab menerangkan bahwa ada banyak orang yang dipakai Allah sebagai perantara wahyu atau firman-Nya, karena itulah penulis Alkitab itu adalah jamak, tetapi Al-Quran hanya satu orang yang dipakai Allah untuk menjadi perantara dan penyampai firman atau wahyunya, yaitu hanya Muhammad. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika Muhammad masih hidup, tidak ada Al-Quran dalam bentuk tulisan seperti sekarang. Pada zaman Muhammad masih hidup, Al-Quran itu wujudnya adalah lisan dalam bentuk hafalan-hafalan. Bahkan diterangkan wahyu Quran yang diterima oleh Muhammad tidak turun sekaligus, tetapi turun berangsur-angsur. Para ulama Islam sepakat bahwa wahyu Quran yang diterima Muhammad berlangsung dalam dua periode. Periode pertama ketika dia menerima wahyu di Mekah, yang kemudian dikenal sebagai surah Makkiyah, yang berlangsung selama 12 tahun, dan periode kedua ketika dia menerima wahyu di Madinah, yang dimulai sejak peristiwa Muhammad hijrah, yang dikenal dengan surah Madaniyah, yang berlangsung selama 10 tahun. Dan setelah Muhammad wafat tahun 632 Masehi, barulah dimulai Al-Quran dalam bentuk tulisan yang melibatkan peran jari tangan manusia untuk menuliskan ayat-ayat hafalan Quran itu. Penyusun Quran dalam wujud tulisan tangan manusia dimulai sejak zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq atas usulan Umar bin Khattab. Artinya Al-Quran yang ada pada umat Islam saat ini ternyata memiliki campur tangan manusia, sebab Al-Quran yang ada pada umat Islam pada saat ini sudah dalam wujud tulisan, yakni tulisan tangan manusia, bukan lagi dalam wujud lisan atau ingatan atau hafalan manusia. Kita akan belajar tentang Injil palsu. Injil palsu menurut Alkitab sudah diterangkan di atas barometer ala ukur Injil dalam Alkitab, yaitu Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi manusia, untuk menggenapi segala janji, firman, dan hukum-hukum Allah yang pernah turun sebelumnya pada masa nabi-nabi atau perjanjian lama. Artinya Yesus Kristus adalah alat ukur untuk menentukan Injil itu palsu atau tidak menurut Alkitab. Sebab Injil adalah berita sukacita di mana Allah telah menggenapi janjinya di dalam Kristus Yesus untuk membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia dan dunia. Persoalannya, Alkitab mengakui bahwa Injil yang diberitakan Alkitab ternyata sudah ada Injil-Injil lain yang mengisahkan Yesus Kristus, tetapi membengkokkan atau memutarbalikkan kebenaran Yesus Kristus. Hal itu tampak sekali dalam pernyataan Rasul Paulus kepada jemaat Galatia, bahwa selain Injil yang diberitakan oleh para rasul-rasul Kristus, ternyata telah beredar Injil lain, atau ini yang disebut dengan Injil palsu itu, seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam Galatia 1 ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Dalam bahasa Yunani dipakai kata heteros evangelion atau a different gospel,
yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Injil yang berbeda, Injil lain atau Injil palsu. Artinya telah ada lebih dahulu kitab yang memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang menjadi manusia, sekaligus sebagai Mesias atau Kristus yang juru selamat dunia. Dan inilah Injil yang sejati menurut Alkitab. Setelah itu muncul kitab lain yang juga menceritakan tentang Yesus Kristus, tapi mengatakan perkataan yang berbeda tentang hakikat Yesus Kristus, yaitu Ia bukan Tuhan yang menjadi manusia, Yesus bukan juru selamat dunia, di mana Yesus Kristus hanya manusia belaka, hanya nabi biasa seperti yang lainnya. Dan inilah yang disebut Injil palsu menurut Alkitab. Dan Rasul Paulus tegas mengklaim bahwa setiap kitab yang bercerita tentang Yesus Kristus tapi menyangkal ketuhanan atau kemesiasan di dalam Kristus Yesus, itu adalah Injil palsu yang sesat. Karena itu dikatakan Rasul Paulus, yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud memutarbalikkan Injil Kristus, dalam Galatia 1 ayat 7. Dan Rasul Paulus menegaskan bahwa dalil-dalil Injil palsu yang memutarbalikkan Injil Kristus yaitu mereka mendapat wahyu Allah melalui malaikat dari sorga, dan mereka tegas, dan dengan tegas Rasul Paulus mengutuk malaikat yang berani memutarbalikkan kebenaran Kristus dan mengutuk setiap orang yang membawa dan memberitakan Injil palsu itu, seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kami katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Galatia 1 ayat 8-9. Jadi jelas sekali Alkitab mengutuk setiap kitab yang memutarbalikkan kebenaran Kristus Yesus, dan Alkitab mengutuk setiap orang yang memberitakan ajaran yang memutarbalikkan kebenaran Kristus Yesus. Kita akan coba lihat apakah Injil palsu menurut Quran. Menurut Al-Quran, Injil yang benar adalah Injil yang ditulis oleh Allah secara langsung dan diterima oleh Isa Al-Masih, seperti yang terangkan dalam dalil Quran dalam surah 19 Maryam ayat 30. Redaksinya, dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab atau Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Sebab di mata Quran, Injil itu adalah karya tulis Allah atau suatu kitab yang langsung ditulis oleh Allah dan diperuntukkan kepada Isa Al-Masih. Seperti yang diterangkan juga dalam surah 3 Al-Imran ayat 46 tambah ayat 111. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa Al-Masih putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu, sewaktu aku menguatkanmu dengan Roh Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia sewaktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmat Taurat dan Injil. Jadi bagi Al-Quran, Injil asli adalah Injil yang ditulis langsung oleh tangan Allah, dan menganggap Injil yang di dalamnya adalah campur tangan penulisan manusia adalah palsu, seperti yang diterangkan dari Al-Quran dalam surah 2 Al-Baqarah ayat 79. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata inilah dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah karena apa yang mereka perbuat. Menurut Quran, Injil asli yang diterima oleh Isa Al-Masih itu adalah Injil yang mengajarkan Allah Tauhid atau Allah yang Esa, akan tetapi kesan Allah menurut versi Quran. Dan dalil yang asli dan Injil yang asli itu menurut Quran adalah Injil yang memperkenalkan dan mempersiapkan Muhammad sebagai Nabi Allah, seperti yang diterangkan Quran dalam surah 2 Al-Baqarah ayat 146. Redaksinya, orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian dari mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Jadi Injil yang benar menurut Al-Quran adalah 4 alat ukurnya. Yang pertama, Injil itu diterima oleh Isa Al-Masih itu sendiri. Kedua, Injil itu yang ditulis langsung oleh tangan Allah. Ketiga, Injil itu menuliskan dan mengakui keabsahan kenabian Muhammad. Keempat, Injil itu menuliskan penyembahan kepada Allah yang tauhid. Kita akan maju kepada kajian teologi. Benarkah Injil di dalam Alkitab adalah palsu seperti tuduhan sebagian orang dengan mengangkat dalil-dalil ayat Al-Quran? Tentu jawabannya tidak. Mengapa? Pertama, karena bagaimana mungkin seorang mengatakan bahwa Injil di dalam Alkitab adalah palsu berdasarkan dalil-dalil Quran, jika Quran itu sendiri tidak mencatat dan memberitahukan apa dan bagaimana wujud Injil asli yang diterima oleh Isa Al-Masih itu sendiri. Al-Quran hanya mengkisahkan bahwa Isa Al-Masih menerima Injil, dan itulah Injil yang sejati menurut Quran. Hanya sebatas informasi itu, tapi tidak ada ditemukan di dalam Quran apa dan bagaimana wujud dan isi dari Injil yang diterima oleh Isa Al-Masih itu. Karena itu jauh dari kebenaran logika jika seseorang mengatakan sesuatu itu palsu, jika ia sendiri tidak memegang yang aslinya. Hanya seseorang yang memiliki keaslian lah yang mampu mengklaim bahwa sesuatu itu adalah palsu. Dan memang harus diakui bahwa
Alkitab jauh lebih terperinci menceritakan apa dan bagaimana itu Taurat, Zabur atau Mazmur dan Injil dibandingkan Al-Quran. Ketika Alkitab mengisahkan Taurat pada zaman Musa, maka serta-merta Alkitab menuliskan 10 perintah Tuhan yang disebut Taurat itu. Sedangkan di dalam Al-Quran hal itu tidak ditemukan, kecuali hanya informasi Musa menerima Taurat. Dan ketika Alkitab mengisahkan tentang Mazmur atau Zabur, serta-merta Alkitab menuliskan Mazmur Daud, tetapi di dalam Al-Quran hal itu tidak ditemukan selain informasi tentang adanya Zabur atau kitab Zabur yang tulis Daud. Dan ketika Alkitab mengisahkan Injil, yaitu Yesus Kristus, maka serta-merta Alkitab mengisahkan wirayat perjalanan dan pengajaran dari Yesus Kristus itu. Sementara ketika Al-Quran berkisah tentang Injil yang diterima Isa Al-Masih, tetapi Al-Quran tidak mengisahkan apa dan bagaimana wujud dan isi dari Injil yang diterima oleh Isa Al-Masih tersebut. Itulah mungkin kenapa ketika berbicara kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur dan Injil, Al-Quran mensarankan kepada umatnya jika kurang paham atau tidak mengerti atau ragu-ragu soal Taurat, Zabur dan Injil, mereka harus bertanya kepada orang-orang yang telah memiliki dan membaca kitab sebelumnya atau sebelum Al-Quran. Seperti yang dituliskan dalam surah 10 Yunus ayat 94, redaksinya begini: maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka jangan sekali lagi engkau termasuk orang yang ragu. Akar permasalahan sesungguhnya bukan soal Injil dalam Alkitab adalah palsu atau Injil dalam Al-Quran adalah palsu, tapi akar persoalannya adalah Injil yang dibicarakan Alkitab dan Injil yang dibicarakan oleh Al-Quran adalah dua bentuk Injil yang berbeda dan tidak mungkin sama secara kualitatif. Bukankah sesuatu yang sudah berbeda secara kualitatif dan komprehensif akan menjadi persoalan besar jika dipaksakan untuk disama-samakan? Karena alat ukur Injil dalam Alkitab adalah Yesus Kristus, sedangkan alat ukur Injil dalam Al-Quran ialah Isa Al-Masih dan Muhammad. Sedangkan tokoh Yesus Kristus dan Isa Al-Masih sudah berbeda secara kualitatif berdasarkan informasi Alkitab dan Al-Quran. Akan saya paparkan 12 dalil untuk membuktikan bahwa Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu adalah berbeda dan tidak sama sekali. Yang pertama, Yesus Kristus itu bersifat patriarkal atau garis keturunan Yesus itu bersifat dari laki-laki. Karena itu Yesus dipanggil sebagai anak Daud karena Yusuf bapaknya dari keluarga Daud. Sementara Isa Al-Masih itu bersifat matriarkal atau garis keturunannya dari ibunya. Karena itu Isa Al-Masih selalu dipanggil dengan diikuti nama ibunya, Isa putra Maryam. Yang kedua, Yesus Kristus itu dilahirkan dan dibesarkan lengkap dengan orang tuanya. Sedangkan Isa Al-Masih dilahirkan dan dibesarkan sebagai anak yatim. Artinya ketika Isa lahir, dia tidak punya bapak. Dia anak yatim, hanya Siti Maryam yang membesarkannya. Yang ketiga, Yesus Kristus itu dilahirkan di Bethlehem Efratah, sedangkan Isa Al-Masih itu dilahirkan di Baitul Maqdis. Dan yang keempat, Yesus Kristus dan orang tuanya tidak mengalami persekusi pasca Yesus dilahirkan oleh kaumnya. Sementara Isa Al-Masih mengalami persekusi dari kaumnya pasca ia dilahirkan oleh ibunya Siti Maryam. Yang keempat, Yesus Kristus tidak pernah bicara layaknya orang dewasa setelah dilahirkan. Sementara Isa Al-Masih setelah dilahirkan langsung bisa bicara layaknya orang dewasa untuk membela ibunya dari persekusi kaumnya. Yang kelima, Yesus Kristus tidak menerima kitab, tetapi hidupnya adalah penyempurna segala kitab. Dan hidup serta ajaran Yesus itulah Injil itu. Sementara Isa Al-Masih menerima kitab dari Allah yang bernama Injil. Dan Injil itulah penyempurna Taurat dan Zabur. Jadi bukan Isa penyempurna kitab, tetapi Injil yang dia terimalah penyempurna kitab. Yang keenam, Yesus Kristus itu tidak diajari Allah baca tulis, tetapi Isa Al-Masih itu diajari Allah baca tulis. Yang ketujuh, Yesus tidak pernah membuat mujizat membuat burung dari tanah liat. Dari sekian banyak mujizat yang dilakukan Yesus yang diceritakan Alkitab, tidak pernah diceritakan Alkitab Yesus membuat mujizat dari membuat burung dari tanah. Sementara Isa Al-Masih dikatakan Al-Quran membuat mujizat yaitu membuat burung dari tanah liat. Yang ke-8, Yesus Kristus mati, disalibkan dan dikuburkan. Sementara Isa Al-Masih tidak mati dan tidak dikuburkan. Yang ke-9, Yesus Kristus mengalami kebangkitan dari maut. Sementara Isa Al-Masih tidak mengalami kebangkitan dari maut. Yang ke-10, Yesus Kristus memilih dan mempersiapkan 12 murid-muridnya untuk pemberita ajarannya atau Injil setelah masa kenaikannya. Sementara Isa Al-Masih tidak memiliki atau mempersiapkan murid-muridnya untuk menjadi pemberita ajarannya. Yang ke-11, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia sebagai Mesias atau Juru Selamat dunia. Sementara Isa Al-Masih bukan Tuhan, hanya nabi biasa seperti nabi-nabi lainnya dan manusia
lainnya yang dipilih oleh Allah. Yang ke-12, kedatangan Yesus Kristus kedua kali adalah sebagai hakim dan penentu siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka. Sedangkan kedatangan Isa Al-Masih yang kedua kali untuk membunuh Dajjal, untuk menghancurkan salib dan membunuh babi dan memperbaiki pembayaran jariah atau upeti. Jadi dari ke-12 dalil ini sangat sulit diterima logika bahwa Yesus Kristus adalah pribadi atau hakikat yang sama dengan Isa Al-Masih yang diberitakan Al-Quran. Jadi sangat jelas sekali bahwa Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu adalah dua tokoh yang berbeda secara hakikat. Tentu saja Injil yang diterangkan Alkitab dalam Yesus Kristus tidak mungkin sama pula dengan Injil yang diberitakan oleh Al-Quran di dalam Isa Al-Masih. Itulah mengapa Injil dalam Alkitab tidak mengenal mengenai sosok dan pribadi Ahmad atau Muhammad. Tetapi Injil yang diterangkan Al-Quran justru penekanan utamanya adalah soal kedatangan Nabi setelah Isa Al-Masih yang bernama Ahmad atau Muhammad. Yang kedua, perbedaan Injil Alkitab dan Injil dalam Al-Quran juga berkaitan dengan soal bagaimana cara Injil itu ada dan berada di dunia ini. Dalam konteks Alkitab, tidak ada Injil dalam pengertian sebuah kitab yang turun dari sorga yang berisi tulisan Allah. Seolah-olah Injil itu adalah karya tulis Allah kepada manusia. Yesus tidak untuk membawa atau memberitakan kitab, tetapi kedatangan Yesus melalui hidup dan ajarannya telah menggenapi segala kitab, hukum dan janji Allah yang pernah turun sebelumnya. Jadi Injil dalam Alkitab adalah hidup dan ajaran Yesus itu sendiri. Lalu setelah Yesus naik ke sorga dan setelah Roh Kudus dicurahkan kepada para murid-muridnya, maka Roh Kudus menggerakkan hati dan tangan para muridnya untuk menuliskan berita dan ajaran Yesus Kristus itu dalam bentuk kitab yang ditulis oleh tangan manusia. Dan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes adalah orang-orang yang digerakkan oleh Roh Kudus itu untuk menuliskan berita dan ajaran tentang Yesus Kristus itu. Jadi bukan tulisan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes Injil itu, tetapi berita dan ajaran tentang Yesus Kristus yang dituliskan oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itulah Injil itu di dalam Alkitab. Berbeda dengan Injil di dalam Al-Quran. Menurut Quran, Injil itu adalah sesuatu yang dituliskan oleh Allah, atau boleh dikatakan karya tulis Allah, yang diturunkan dan diberikan kepada Isa Al-Masih. Seolah-olah Quran mau berkata bahwa Injil yang diterima Isa Al-Masih itu murni 100% karya Allah, dan tidak ada unsur manusia di sana dalam hal sekecil apapun. Karena itu Quran memandang rendah kitab yang dituliskan dengan tangan manusia, seperti yang dikatakan surah 2 Al-Baqarah ayat 79. Redaksinya begini: celakalah orang-orang yang menuliskan kitab dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Mungkin inilah alasannya mengapa sampai Muhammad wafat dia tidak pernah menuliskan atau memerintahkan untuk menuliskan ayat-ayat Quran. Sebab sampai Muhammad wafat, ayat-ayat Quran masih dalam wujud ingatan, hafalan, dan lafalan. Ide untuk menuliskan ayat Al-Quran dalam wujud tulisan tangan manusia muncul pertama sekali pada masa Khalifah Abu Bakar atas usulan Umar bin Khattab. Maka Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit untuk menuliskan dan mengumpulkan ayat-ayat Quran. Awalnya Zaid ragu dan berkata, Rasulullah tidak pernah memerintahkan untuk menuliskan dan mengumpulkan ayat-ayat Quran. Akan tetapi demi kemaslahatan umat Islam, sebab pada masa itu adalah masa perang, dan banyak penghafal dan pelafal Quran tewas terbunuh dalam peperangan itu, maka Zaid pun melakukannya. Tetapi pun apapun ceritanya, Al-Quran yang ada sekarang itu sudah dalam wujud kitab yang ditulis dan dikumpulkan oleh tangan manusia. Apapun ceritanya, bahwa di toko-toko buku agama, kitab-kitab suci termasuk Al-Quran sudah diperjualbelikan, atau setidak-tidaknya kitab-kitab suci itu telah diberi bandrol harga. Terlepas bagaimana ala ukur seseorang untuk menilai sesuatu barang itu mahal atau murah, akan tetapi kebenaran faktualnya adalah di toko-toko buku agama ternyata terpajang kitab-kitab suci termasuk Al-Quran yang diberi bandrol harga. Dan tentu saja apapun agamanya akan berkata bahwa kitab sucinya adalah berasal dari Allah. Termasuk Islam akan mengakui bahwa Al-Quran adalah berasal dari Allah, sekalipun kitab-kitab suci itu telah dipajang di toko-toko buku agama dan diberi bandrol harga. Lalu bagaimana fakta ini diperhadapkan dengan isi Al-Quran dalam surah 2 Al-Baqarah ayat 79? Maka celakalah orang yang menuliskan kitab dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga yang murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka atas apa yang mereka perbuat. Kesimpulan. Jadi dapat saya simpulkan yang pertama, persoalan Injil di dalam Alkitab dan Injil dalam Al-Quran bukanlah persoalan mana Injil sejati dan mana Injil palsu. Tetapi persoalannya adalah kedua Injil ini memang berbeda dan bertolak belakang sama sekali. Tidak mungkin disandingkan atau disamakan. Jadi adalah tindakan bodoh jika mencari kebenaran Injil dengan mencocok-cocokkan antara Injil dan Alkitab dan Al-Quran. Injil dalam Alkitab, ya Injil di dalam Alkitab, dan Injil dalam Al-Quran, ya Injil dalam Al-Quran. Keduanya tidak memiliki hubungan sama sekali. Jadi jika Al-Quran berkata bahwa Quran adalah
untuk penyempurna Injil, maka Injil yang dimaksud bukan Injil yang di dalam Alkitab, tetapi Injil yang di dalam Quran itu sendiri. Mengapa Injil yang di dalam Isa Al-Masih itu harus disempurnakan oleh Quran? Ya tentu saja logika berpikirnya. Mungkin Injil yang dibawa Isa Al-Masih itu kurang sempurna sehingga harus disempurnakan oleh Quran yang dibawa oleh Muhammad. Dan tentu saja benang merahnya adalah Muhammad adalah nabi yang menyempurnakan atau membenarkan kenabian Isa Al-Masih. Karena kitab Al-Quran yang dibawa Muhammad menyempurnakan Injil yang dibawakan oleh Isa Al-Masih. Akan tetapi Injil yang dalam Alkitab sudah sempurna dan sudah benar, sebab telah disempurnakan dan dibenarkan oleh kedatangan Yesus Kristus di dunia ini. Jadi tidak ada kaitannya Muhammad dan Al-Qurannya dalam menyempurnakan atau membenarkan Injil di dalam Alkitab. Yang kedua adalah jauh dari kebenaran logika, kebenaran historis dan kebenaran akademis dan kebenaran intelektualis jika keabsahan Injil di dalam Alkitab dikoreksi dengan ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Karena Quran sendiri tidak mencatat atau tidak memiliki informasi di dalam dirinya sendiri sebagai kitab suci apa dan bagaimana wujud Injil yang diterima oleh Isa Al-Masih dari Allah itu sendiri. Sedangkan Alkitab tegas mencatat apa dan bagaimana wujud dan isi Injil itu, yaitu hidup dan pengajaran Yesus Kristus sendiri yang dituliskan dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Logika sederhananya adalah bagaimana mungkin yang belum jelas isinya mengkoreksi yang sudah menjelaskan isinya, atau bagaimana mungkin sesuatu yang tidak memiliki naskah keaslian mengkoreksi dan mengklaim sesuatu yang berbeda dengannya adalah palsu. Tetapi fakta historisnya yang tidak terbantahkan adalah Injil dalam Alkitab telah ada terlebih dahulu dibandingkan Injil di dalam Al-Quran. Dan setelah Injil dalam Alkitab ada dan diberitakan di dunia ini, maka 600 tahun kemudian muncullah Injil dalam Al-Quran. Artinya sesuatu yang terpaut jarak waktu sampai 600 tahun tentu amat sangat berbeda dalam segala hal. Maka tentu saja Injil dalam Alkitab dan Injil dalam Al-Quran berbeda sama sekali dan sangat bertolak belakang sama sekali. Lalu bagaimana mungkin sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bertolak belakang sama sekali dapat saling menyempurnakan atau saling membenarkan? Ketiga, adanya perbedaan ekspektasi dari Injil di dalam Alkitab dan Injil di dalam Al-Quran. Injil dalam Alkitab tidak pernah menyinggung bahwa akan ada kitab lain seperti Quran, atau akan ada pribadi lain seperti Muhammad sebagai nabi yang akan menyempurnakan atau membenarkan kitab atau kenabian. Tetapi Injil dalam Quran justru bersuara lantang bahwa akan ada kitab lain, yaitu Quran, untuk membenarkan dan menyempurnakan melalui satu pribadi, yakni Muhammad. Itulah mengapa Injil dalam Alkitab tidak pernah mencatat tentang kedatangan seorang nabi lainnya sesudah Yesus Kristus. Sebab bagi Injil di Alkitab, kedatangan Yesus Kristus itu sudah final dan mutlak sebagai kesempurnaan atas segala sesuatu yang pernah datang dari Allah di dunia ini. Sedangkan Injil di Quran masih membutuhkan kedatangan nabi lain, yaitu Ahmad atau Muhammad, dan Injil dalam Quran masih membutuhkan kedatangan kitab lain, yaitu Al-Quran. Berdasarkan ini kita bisa mengerti bahwa Injil dalam Alkitab dan Injil di dalam Al-Quran adalah Injil yang sangat berbeda dan bertolak belakang sekali. Kita tidak perlu menjadi hakim untuk mengatakan Injil dalam Al-Quran itu palsu dan Injil dalam Alkitab palsu, tidak. Tapi kita hanya bisa berkata Injil di dalam Alkitab dan Injil dalam Al-Quran itu sesuatu yang bertolak belakang dan tidak bisa disama-samakan. Karena Yesus yang diberitakan Alkitab tidak sama dengan Yesus Isa Al-Masih yang diberitakan oleh Al-Quran. Kiranya bisa mencerahkan kita dan menambah wawasan kita untuk mengenal iman Kristen kita dan memberikan apologetika, pembelaan iman kita ketika iman kita sedang dibelokkan atau sedang disudutkan. Tuhan Yesus memberkati.